Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker ketika anak-anak bepergian meninggalkan rumah. Pada pagi hari ini, anak-anakku berjumpa lagi dengan Bu Guru Oktaviana, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Sekolah SDN 004 Sangatta Utara. Pada pagi hari ini, anak-anakku, Bu Guru akan memberikan materi kepada kelas 6. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan anak-anakku mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan dan menghimpun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi hak warga negara, sebagaimana Yesus ajarkan dan perbuat sebagai warga negara. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bab 1, pribadi dan lingkungan, pembelajaran 2, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni siswa mampu menjelaskan tujuan negara, siswa mampu menjelaskan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Indonesia, siswa mampu menjelaskan hak-hak sebagai warga negara Indonesia, siswa mampu menjelaskan apa yang dilakukan Yesus sebagai warga negara, siswa mampu menjelaskan bagaimana meneladani Yesus sebagai warga negara Indonesia. Materi kita pada pagi hari ini, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, sebelum kita melangkah lebih dalam materi kita pada pagi hari ini, anak-anak perlu mengetahui apa itu hak dan kewajiban beserta dengan contoh-contohnya. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau yang kita dapatkan. Adapun contoh-contoh hak yaitu kebebasan beragama, memperoleh pendidikan, menggunakan fasilitas umum, memperoleh hidup yang layak, mendapatkan kasih sayang, mendapat nilai dari guru, dan mendapat kesejahteraan yang menjadi tujuan negara. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Adapun contoh-contoh dari kewajiban yaitu mematuhi tata tertib, membela negara, membayar pajak, dan berpartisipasi untuk mencapai tujuan negara. Pada poin yang pertama ini, kita mau mendalami pengalaman berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bu Guru akan menampilkan beberapa rangkaian gambar. Silakan anak-anakku mengamati gambar yang Bu Guru akan tampilkan. Nah, rangkaian gambar pertama, kewajiban kita sebagai warga negara.
Misalnya pada gambar 1.3, antrian membayar rekening listrik atau rekening air. Gambar 1.4, orang yang membayar pajak. Di situ ada slogannya, orang bijak berarti orang yang taat pajak. Sekarang kita melangkah ke rangkaian gambar yang kedua. Rangkaian gambar yang kedua itu mau menjelaskan kewajiban negara, yakni menyediakan fasilitas umum seperti gambar 1.5 pembangunan jalan dan gambar 1.6 sarana transportasi. Kita mau melangkah ke rangkaian gambar yang ketiga. Rangkaian gambar yang ketiga mau menjelaskan kewajiban negara, yakni penyediaan listrik sudah masuk ke pelosok-pelosok atau ke desa-desa, penerangan jalan, dan media elektronik. Sekarang anak-anakku perhatikan rangkaian gambar keempat. Pada rangkaian gambar keempat, di situ juga adalah kewajiban negara pada gambar 1.10 dan 1.11 pembangunan gedung sekolah. Sedangkan pada gambar 1.12 itu adalah hak kita, contoh gambar hak kita sebagai warga negara, yakni memperoleh pendidikan atau mendapat pendidikan yang layak. Nah, anak-anakku, setelah mengamati gambar-gambar tersebut, coba rumuskan beberapa pertanyaan yang muncul dalam dirimu terkait dengan tujuan negara serta hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, nomor 1, mengapa warga negara harus membayar pajak? Nomor 2, digunakan untuk apa pajak itu? Yang ketiga, mengapa negara membangun jalan, listrik, dan gedung sekolah? Yang keempat, apa tujuan negara? Dan yang kelima, apa hak dan kewajiban warga negara? Nah, sekarang anak-anakku, kita melangkah ke poin kedua, belajar dari Yesus tentang hak dan kewajiban warga negara. Setelah mendalami beberapa hak dan kewajiban warga negara, berdasarkan pembukaan dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebagai orang Kristiani, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus mengenai sikap terhadap negara. Untuk itu, mari anak-anakku mengambil kitab sucinya. Kita mau membuka kitab suci. Injil Matius, kita mau membuka perikop yang pertama dari Injil Matius, bab 17 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang-orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya.
maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Sekarang kita akan melangkah ke perikop yang kedua dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, mendalami dari teks kitab suci yang baru saja kita dengarkan, Bu Guru akan merumuskan pertanyaan di antaranya, yaitu nomor 1, apakah Yesus membayar pajak? Mengapa Yesus bersedia membayar pajak? Yang kedua, apa yang dilakukan orang-orang Farisi untuk menjerat Yesus? Tunjukkanlah bagaimana jeratan itu. Yang ketiga, bagaimana jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi yang menjeratnya? Yang keempat, apa yang dapat kita teladani dari Yesus berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara? Nah, dari materi yang Bu Guru sudah paparkan pada pagi hari ini, Bu Guru mau menyimpulkan bahwa Yesus mengajarkan kepada kita agar kita memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan dan memberikan kepada negara apa yang menjadi hak negara. Sesuai ajaran Yesus, Gereja Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa umat Katolik di Indonesia adalah 100% warga negara Indonesia dan 100% umat Katolik. Umat Katolik perlu menyadari hak dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban terhadap negara sepenuhnya. Nah, anak-anakku, silahkan kita merefleksikan dan membuat aksi dari materi kita pada pagi hari ini. Guru tuntun dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban apa saja yang telah saya penuhi dan yang belum saya penuhi sebagai warga negara? Yang kedua, hak-hak apa saja yang sudah saya terima dan yang belum saya terima sebagai warga negara? Yang ketiga, sebagai orang Kristiani, sejauh mana saya telah meneladani Tuhan Yesus berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara? Yang keempat, sesuai dengan teladan Yesus,
niat-niat apa saja yang akan saya lakukan di masa yang mendatang. Yang kelima, tutuplah dengan doa syukur dan doa permohonan kepada Tuhan. Hasil refleksi kalian ini dapat kalian susun dalam bentuk puisi, syair, dan gambar. Nah, anak-anakku, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini boleh bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan berdoa. Silahkan anak-anakku mengambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, betapa bahagia kami hidup di Indonesia ini. Jadikanlah kami sebagai warga negara yang taat pada aturan tatanan negara Indonesia, menjalankan kewajiban dengan ketulusan hati, ikut serta membangun bangsa dan negeri ini. Berkatilah bangsa kami ini agar terbebas dari bahaya, dan satukan bangsa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekian anak-anak materi kita pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sehat.